Gak pakai lama, konten yang baru berumur 12 hari aja udah bisa ngasilin viewers jutaan di setiap upload. Belum genap sebulan, channel gue berhasil monetisasi dan sampai saat ini sudah bisa mendapatkan penghasilan. Untuk ide kontennya adalah konten kontainer yang jatuh di tengah lautan sepi, yang cara pembuatannya cukup mudah menggunakan handphone dan tanpa editing rumit. Jadi cocok buat pemula yang mau belajar. Ini adalah strategi terbaru yang belum saya ajarkan ke kalian sebelumnya. Jadi di video kali ini aku akan ajarkan ke kalian cara membuat konten seperti ini dari awal sampai selesai. Nah, untuk kontennya di sini kita fokus pada video short. Jika kalian lihat, konten seperti ini penontonnya bisa sebanyak ini karena bikin penontonnya merasa penasaran, sehingga mereka ingin melihat konten kita sampai selesai untuk melihat gimana hasil akhir konten kita. Kalian bisa lihat konten yang paling populer ini bisa mendapatkan viewers yang cukup memuaskan dan stabil. Di sini saya akan spill nama channelnya jika video ini sudah mendapatkan 2000 like. Jadi sebelum menonton, alangkah baiknya like video ini. Karena apa? Karena like kalian sangat berarti untuk perhatikan semua konten dari channel ini, yaitu kontainer yang jatuh di tengah-tengah laut yang saya lengkapi dengan alur cerita berupa voice over di setiap skinnya, sehingga akan memicu pemikiran dan isi konten yang hidup di setiap detiknya. Jika kalian berpikir apakah konten seperti ini bisa monetisasi, kalian bisa lihat aja logo di bagian pojok kanan bawah. Sudah ada logo ini ya. Itu artinya konten seperti ini bisa monetisasi asalkan memenuhi kriteria penilaian di mata YouTube. Oke, di video kali ini aku akan ajarkan bagaimana proses kita dalam membuat channel ini dari nol, dengan harapan supaya kalian bisa paham dan bisa berkarya di YouTube. Oke, mari kita mulai tutorialnya. Promptnya nanti akan tergenerate menjadi sebuah gambar yang sangat realistis sesuai dengan maunya kita. Di sini tertulis adegan laut yang sangat realistis di wilayah Asia Tenggara. Sebuah kontainer kapal berwarna merah berkarat mengapung setengah tenggelam di laut yang tengah. Nah, ini ada penjelasannya ya. Kontainer itu jatuhnya di mana, kemudian nanti ada sedikit-sedikit ombak kecil gitu. Lalu di depannya juga ada seorang pria memakai topi hitam duduk di perahu karet kecil. Nah, ini sangat penting ya teman-teman untuk di perahu karet kecilnya ini, karena untuk memperjelas keadaan waktu di tengah-tengah laut itu. Nah, langsung aja kita salin semuanya seperti ini ya. Setelah itu di Google ya teman-teman, cari aja image generator seperti ini ya, nanti akan muncul beberapa dan teman-teman tinggal cari yang namanya ini teman-teman, yang dreamina.capcut.com ini ya. Nah, setelah masuk nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman klik aja di pojok kanan bawah itu ada namanya create. Ya, di sini kita langsung tempelkan aja prompt yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini promptnya, langsung aja. Lalu jangan lupa teman-teman di sini ada settingan ya teman-teman di image AI image ini 9:16. Modenya adalah 5.0 ya. Kita langsung generate aja. Nah, setelah itu kita sudah memiliki 4 gambar ya teman-teman. Di sini sudah dihasilkan. Di sini ada sekitar 4 gambar. Di sini sangat realistis sekali ya, lautannya, orangnya, dan juga kontainernya. Nah, di sini kita pilih aja yang sesuai dan yang paling masuk akal ya teman-teman. Nah, di sini orangnya pakai peci ya. Kita cari aja orangnya yang sewajarnya ya teman-teman di sini. Nah, sebagai contoh di sini aku akan pilih yang ini aja ya. Dan ini langsung aja kita download gambarnya. Nah, pastinya kalau membuat video short itu kita membutuhkan yang namanya naskah ya, atau tulisan yang akan kita rubah menjadi voice over. Di sini ya. Di sini aku sudah buat segimana videonya itu terjadi gitu. Mudah sekali buatnya teman-teman. Dan jika teman-teman tidak bisa gunakan ChatGPT, kemudian dirubah sedikit-sedikit ya. Dan pastikan agar ya hasil dari teks AI itu lebih ngena gitu ya di hati penonton. Itu harus disertakan sebuah narasi yang humor ya teman-teman, atau narasi yang lucu gitu. Jadi nanti penonton juga enak gitu melihatnya, tidak kaku ya. Langsung aja kita salin seperti ini. Lalu kalian bisa pergi ke Google pencarian,
Kalian ketikkan saja ya di kolom pencarian ini dengan text to video. Nah, seperti ini. Ya, nanti akan muncul banyak sekali ya website-website yang menyediakan text to video ini. Ya, dan jika teman-teman belum ketemu, ya, teman-teman bisa carikan lagi di sini untuk namanya itu adalah, nah ini teman-teman. Ya, yang logonya warna hitam ini, ya tinggal kita klik aja. Nah, setelah itu teman-teman di sini ya ada pengaturan seperti ini, teman-teman klik aja yang agen video dan kita bisa tempelkan prompt-nya seperti ini. Prompt narasi tadi ya. Kemudian jangan lupa teman-teman klik tanda plus di sini, klik yang unggah media atau file. Kita bisa masukkan gambarnya yang sudah kita buat tadi. Lalu di pengaturan di sebelah tanda plus ini teman-teman klik. Pastikan pengaturannya sudah 916, bahasanya Indonesia, dan durasinya 30 detik aja. Kemudian bisa kita klik hasilkan. Dan jika ingin mendownloadnya, teman-teman klik yang di sebelah profil ini. Kemudian yang paling atas ini tinggal kita unduh aja. Untuk selanjutnya kita masukkan video yang sudah kita buat tadi ke aplikasi editing yang biasa teman-teman gunakan ya. Di sini aku biasanya gunakan CapCut seperti ini nanti tampilannya. Dan selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita hapus watermarknya. Seperti ini ya, kita tinggal klik aja seperti ini. Ya, videonya kemudian kita zoom aja seperti ini. Nah, nanti watermark yang ada di atas dan yang ada di bawah itu langsung hilang dan langsung menjadi rapih seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita hapus saja ya akhirannya ini. Lalu kita bisa tuliskan nama channel kita atau nama konten kita di sini. Misalnya saya akan tulis dengan nama Mari Berlayar. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini posisinya kita atur aja di sebelah sini. Kemudian untuk gayanya di sini kita ke arah opacity-nya teman-teman, ke bawah gini. Kemudian nanti ada opacity. Kemudian bisa kita sesuaikan seperti ini. Nah, setelah semuanya bisa kita panjangkan aja sampai videonya habis. Nah, setelah itu kita bisa berikan keterangan otomatis di sini. Pastikan sumber bahasanya adalah bahasa Indonesia. Lalu kita bisa klik hasilkan. Dan setelah tergenerate seperti ini, kita bisa klik salah satunya ya. Kita lalu klik yang gaya. Kemudian kita pergi ke template. Dan bisa kita pilih fontnya yang paling bagus. Pilih yang ini aja. Setelah sudah seperti ini, kita bisa masukkan audio. Ya, dan pastikan teman-teman berikan audionya itu yang non copyright ya, atau bebas copyright. Ya, di sini tinggal teman-teman masukkan jika teman-teman sudah punya, dan teman-teman bisa masukkan aja ya dengan klik yang di bagian audio, kemudian klik yang bagian suara. Setelah itu kita bisa sesuaikan panjangnya ya, panjang audionya dengan panjang videonya seperti ini. Kita bisa split aja dan kita hapus sisanya, dan pastikan volumenya itu tidak terlalu besar ya teman-teman, segini aja. Dan untuk volume videonya kita bisa ke 1000%-an seperti ini. Dan setelah kita lakukan semuanya, kita bisa melakukan ekspor. Gua lagi di tengah laut, tiba-tiba ngeliat kontainer tua ini ngapung. Gak ada siapa-siapa di sana. Gua nggak tahu kenapa, tapi pas gue deketin dan mau buka, sumpah susah banget karena berkarat. Tangan gue gemetar. Begitu kebuka, gue langsung kaget. Di dalamnya. Untuk tips uploadnya, setelah judul ada 3 tagar ya teman-teman. Kemudian di setelan visibilitas, pilih aja yang tidak publik. Kemudian pada bagian konten yang dimodifikasi, klik saja ya. Kemudian untuk jam uploadnya lakukan aja dari jam 4 sore sampai jam 8 malam.